mewakili Bu Mega dan PDIP akan bertemu. Tadi selfie loh. Kita lihat di antara semuanya yang sebebas itu ekspresinya adalah Mbak Puan barusan ya. Langsung menggunakan HP untuk selfie dengan Prabowo ya. Bisa masih kita simak Prabowo ini kembali menyalami satu persatu undangannya lagi. Menarik ya. Dan memang yang menarik ya Mas Handoko, bahwa dalam pelantikan kali ini saya juga baru kali ini melihat ada suasana santai di parlemen ketika tadi anggota parlemen bisa ikut tepuk tangan, ikut yel-yel bahkan gitu kan. Kalau Gibran ini Mas melihat seperti apa? Gibran paham memang secara karakter, kemudian wajah ya, memang anatomi wajahnya memang menunjukkan seperti dingin gitu ya, tapi sebetulnya dari kata-kata yang diucapkan ya, sikap body language yang nunduk ya, dan ini menarik ketika lihat bahasa tubuh yang yang menunduk begitu ya. Jadi memang tetap membawa kearifan seorang anak muda ya, yang rendah hati ya, walaupun beliau posisinya sudah seorang wapres ya, tapi tetap. Oke, Mas Handoko ditahan dulu, nanti kita akan kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan melihat perpaduan yang cukup menarik ya, artinya seorang anak muda yang tetap harus rendah hati kepada senior, kepada yang lebih tua, tapi di sisi lain juga beliau adalah wapres yang punya tugas, tanggung jawab dan juga wewenang. Nanti bagaimana Pak Prabowo yang tadi banyak sekali menggunakan kata-kata yang keras, tegas ya, kemudian bersikap yang cukup dominan. Nah, bagaimana nanti dipadu-padankan, saya rasa betul-betul satu hal yang menarik ya. Cuman kalau melihat ya, bagaimana Gibran menunjukkan body language ya, saya harapkan akan konsisten seperti itu. Artinya akan tetap punya sikap yang menunduk, walaupun mungkin ide dan gagasannya juga menarik. Nah, bagaimana beliau akan membawakan ini? Tapi di sisi lain seorang Presiden Pak Prabowo tentunya juga harus merangkul ya. Di sini juga akan menjadi kombinasi yang menarik. Saya harapkan Mas Gibran juga nanti berani mengambil sikap tanpa harus menunjukkan ya, bagaimana ya, keras terhadap senior. Tapi Mas Handoko, Mas melihat ini ada ke-awkwardan nggak sih antara keduanya? Atau misalnya masih kecanggung terlihat? Sebetulnya nggak canggung ya. Tapi saya justru melihat seperti Pak Prabowo ini menganggap Gibran ini anaknya gitu. Jadi seperti yang masih harus mungkin bersama-sama dipandu, bersama-sama diskusi ya, meluruskan ini dan itu, karena saya yakin Pak Prabowo pasti punya pengalaman jauh lebih banyak ya dari Gibran. Jadi sikapnya seperti ayah dan anak ya. Oke, Mas Handoko, kita tahan lagi Mas Handoko, kita mau mendengarkan ini ada pernyataan dari Ali Mazin. Maju, beradab dan luar biasa. Ini Pak Surya apakah ada undangan ke istana juga untuk gala-gala? Ya itu sih saya belum tahu ya. Oh ya. Terima kasih Pak Ali Masri. Ya. Jangan ini dulu, takutnya Pak Surya tiba-tiba ini kan. Ya. Presiden dan Wakil Presiden akan kembali saat lagi. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil memegang teguh undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kembali bersama saya
Viviani masih di Kompas TV, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Kita akan kembali lihat bagaimana situasi pasca pelantikan, di mana saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sudah menuju ke istana setelah pelantikan dan akan melakukan persiapan untuk serah terima. Dan saat ini juga memang kita melihat tadi satu persatu di gedung MPR, Prabowo Subianto yang sudah resmi dilantik menjadi presiden menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir dan juga mempersiapkan diri untuk kemudian segera menyusul Presiden Jokowi menuju ke istana melakukan prosesi selanjutnya yaitu serah terima. Dan saat ini juga masih bersama kami di studio 1 Menara Kompas, masih bersama kami Mbak Esar dan juga Mas Agung dan juga Mas Ismail. Kita ingin kembali membahas satu persatu. Kalau tadi sudah bicara mengenai sosok seorang Presiden Prabowo Subianto, inikah yang kemudian terlihat sebagai jati diri sesungguhnya? Inikah kemudian kesan yang akan kita lihat dari presiden yang akan memimpin negara Republik Indonesia 5 tahun ke depan? Saya mau mulai mungkin dari Mas Agung dulu kali ya. Iya, tadi saya menyambung soal solidarity makers dan itu relevan dengan bidang beliau yang lama berkumpul lumus di militer ya. Jadi kita tahu di militer itu sistem komando, satu arah, satu tujuan, dan itu mulai tampak ketika ada bootcamp ya, di Hambalang gitu. 2 hari pembekalan, pembicaranya dari luar, bagus-bagus seperti itu. Setelah dilantik ada leadership camp lagi, di Tidar dengan melibatkan Akademi Militer Angkatan Darat ya. Pak Prabowo sekali ya. Jadi beliau ingin memastikan frekuensi yang sama dengan para pembantunya, apakah itu Wapres, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, bahwa ini loh tujuan besar kita, ini caranya, ini jalannya, kamu harus bisa mampu mengorkestrasi mesin-mesin birokrasi yang mendukung kamu. Kalau kamu nggak bisa jalan, gue ingetin. Kalau lu juga nggak bisa gue ingetin, gue ganti deh. Ya saya kira itu penting, pesan itu supaya apa? Menterinya punya tanggung jawab moral untuk memastikan. Karena kalau nggak demikian, harapan publik tadi bisa berakhir dengan anti klimaks, dan kita nggak mau itu terjadi. Dan harapannya pola kerja yang demikian, ya karena militer yang disiplin tinggi, etos kerja tinggi, ujungnya apa? Kualitas, misi selesai. Kan lebih baik pulang nama ketimbang gagal di medan. Kopassus kan begitu mbak. Nah kalau bisa ini menteri-menterinya pakai semangat Kopassus juga. Kalau enggak mundur. Masih ada waktu nih sampai nanti malam sebelum diumumkan. Kalau masih mikir-mikir, masih ragu kan? Iya. Kenapa? Kalau mindset itu terjadi, ini penting supaya apa? Mereka punya semacam keinginan untuk memberikan hal yang lebih, sebagaimana Pak Prabowo. Setelah 15 tahun berjuang baru menang pilpres, ini kan luar biasa. Kalau nggak mental gajah, ini mental apa? Jadi ini perjalanan kalau kita lihat ya, tidak hanya sekedar perjalanan menuju dari gedung MPR menuju ke istana, tapi ini semacam citra perjalanan, kesan perjalanan Pak Prabowo juga berjuang dalam segala konteks yang diberikan oleh Pak Prabowo gitu ya. Ini kita lihat bahwa Pak Prabowo setelah dilantik di gedung MPR akan menuju ke istana untuk serah terima. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah berangkat terlebih dahulu, dan Pak Prabowo menaiki mobil Maung Garuda RI1 yang disiapkan nama khusus untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya tadi juga dengan mobil terpisah, Gibran Rakabuming Raka juga sudah menuju ke istana mengikuti iring-iringan untuk melakukan prosesi berikutnya serah terima. Tidak hanya di MPR ramai sekali nih kalau kita lihat juga ya Mas Ismail, Mbak Esther, Mas Agung. Memang ada pesta rakyat yang disiapkan ya nanti di 13 betul di 13 titik panggung dan pesta rakyat. Tadi yang saya ingat dari Mas Ismail katakan bahwa apapun nadanya di media sosial, nampaknya memang semua masyarakat ini senang sekali menyambut bahwa kita memiliki presiden baru ya, Mas Ismail ya. Ya betul. Kalau kita lihat ini, saya lihat gitu percakapan itu di Twitter sama di TikTok itu, di 2 dunia yang berbeda gitu ya. Kalau di Twitter masalah kritis, ya katakan 50-50 lah antara positif dan negatif. Tapi kalau di TikTok yang notabene itu ada 100 juta lebih ya pengguna media sosial kita, cenderung positif. Jauh lebih positif respon mereka terhadap kabinet Prabowo dan Gibran. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya di suasana dari TV ini ya, bagaimana masyarakat rakyat itu diberikan tempat, ini persis seperti yang di pidato Pak Prabowo kan.
ada rakyat. Itu menjadi satu jantung dari pidato. Bahkan menarik dari sejarah begitu ya, bahwa ini adalah oleh rakyat gitu. Rakyat kemudian berjuang, jadi jangan sampai kita melupakan rakyat tadi kata-katanya. Ya betul. Dan apa yang kita lihat sebetulnya kalau diciptakan ya pada saat pilpres yang lalu itu kan sebetulnya tidak Pak Jokowi banget ya, harus banyak joget. Ya memang ada suka joget, kemudian dengan gaya Selain dari seorang Prabowo Subianto ya. karena tunggu kemenangan. Mungkin sekarang sudah menang, sudah jadi Udah tahu caranya mah. Cuman bahannya doang yang nanya. Ini yang mungkin diharapkan yang sangat dinanti masyarakat. Harapannya tentu berbeda dengan apa yang nyicil. Nih yang lantainya mau yang semen juga. Pidato tadi sangat positif, memberikan harapan yang besar. Terus kan 50.000 kan satu sak tidak 50. perlu konfrontasi, tapi kalau saya ada diganggu ya kita nggak diam gitu. Dan terutama yang saya lihat soal positif itu di respon netizen itu adalah soal kembali ke rakyatnya tadi. Ada rasa terharu itu salah satunya adalah ingat dulu waktu perjuangan siapa yang beri makan rakyat, Para petani. Selama ini saya ketika bikin analisis beberapa waktu yang kemarin ini, petani itu banyak menjerit kan Mbak, menjerit karena kekurangan ini itu harga macam-macam itu kan sulit ya, pupuk dan lain-lain. Kami menjadi tolong seperti itu, kami kelaparan. Nah ini akan memberikan harapan baru. Pidato ini memberikan harapan baru. Saya kira sangat penting pesan disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Mudah-mudahan ini yang terjadi nanti di masa-masa ke depan. Masyarakat, rakyat, dan presiden ini punya satu pandangan yang sama, visi yang sama menghadapi problem yang besar di bangsa ini. Selalu menarik ketika mencoba melihat apa yang didengar oleh seseorang selama sekian tahun dan akhirnya ia memiliki posisi yang begitu strategis begitu kan. Pak Prabowo, Mbak Esa tadi juga mengatakan bahwa janganlah kita berpuas-puas diri dengan angka, dengan statistik gitu ya. Kalau kenyataannya saja masih banyak rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan. Anda sependapat dengan hal ini bahwa ini kayaknya kita harus rekalibrasi deh. Kayaknya kita harus kembali ke kenyataan. Oke lah, kita bergabung diakui oleh negara-negara luar begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi asli? Ya, kalau menurut saya itu adalah harapan ya, dan harus diwujudkan karena itu kan janji politik. Jadi bukan hanya angka-angka statistik saja, tetapi realnya, kalau saya pengen beli makanan, beli bahan pangan, minyak goreng, beras, itu harganya tidak naik terus gitu. Jadi itu ada barangnya begitu ya. Nah, ada nggak barangnya? Jangan sampai minyak goreng misalnya pada saat itu sempat melambung 2 kali lipat. Terus ketika ada kebijakan dari pemerintah itu selling price gitu, Ada siapanya? artinya maksimal harga ini harus gini, langsung hilang gitu. Nah sehingga affordable price ini yang harus pastikan gitu ya di rakyat gitu. Ya intinya nggak usah inilah janji-janji Langsung kerja. Ini karena sudah optimis gitu. langsung tadi ya kita paham bahwa ada banyak spek ya Mas Agung ya. Ketika tadi ada banyak yang harus diakomodir. Saya rasa tadi kata-kata bersatu menyalami lawan politik juga tadi menyebut bahkan ya disebut disalami juga. Nantilah soal yang tidak boleh diambil. Ini juga merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan bahwa selama pemerintahan saya nanti ingin smooth itu saya gitu ya. begini di KNN. Kalau saya lihat memang itu diafirmasi lewat pidato ini ya, persatuan nasional, rekonsiliasi nasional, ketika kabinetnya itu memang kental komunikasi politiknya. Tapi yang jelas untuk di luar negeri tadi ada kebijakan yang menarik, good neighbor policy ya. Dia pengen menjadi tetangga yang baik kepada semua, tapi kita juga harus bersiap. Sebenarnya ada yang coba-coba melakukan politik-politik tadi ya, kolonialisme, rasialisme dan seterusnya. Dan saya kira Ini masalah tadi soal sumber pangan dan juga energi tadi ya. persis. Dan saya kira pesan-pesan semacam ini penting di awal pemerintahan Pak Prabowo disampaikan dan diejawantahkan di kabinet, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena setelah ini kan publik melihat kinerjanya bagaimana. Nah, kemudian saya mengendorse bahwa baiknya kalau di masa Pak SBY itu kan ada UKP 4, Mbak. Di bawah Pak Kuntoro Mangunkusubrata, kemudian di masa Pak Jokowi ada KSP di bawah Pak Muldoko yang fokusnya mengevaluasi kinerja para menteri secara terukur dan teratur. Nah harapannya di masa Pak Prabowo ini ada satu unit yang memang fokus ke sana, supaya ketika 1 hari kerja 3 bulan, 100 hari, 6 bulan, hingga 1 tahun, itu jelas capaiannya seperti apa.
Nah, satu orang ini ditunjuk mengorkestrasi, mengevaluasi, memonitoring semua kinerja-kinerja kementerian tersebut. Harapannya kan nggak mengakomodir begitu banyak orang, kan juga mengakomodir kebutuhan rakyat, begitu ya Pak Isra ya? Monitoring evaluasinya. Kalau enggak ini kemana-mana tadi. Karena Pak Prabowo-nya kan sudah punya narasi yang besar ya, luas gitu. Nah ini menteri jangan bernarasi lagi, mengeksekusi. Nah jadi kalau ada menteri menarasi, ingatkan eksekusi lah, apakah mundur, apakah lanjut, atau apakah reshuffle, apakah dilebur lagi ke kementerian induk seperti itu. Ini sebenarnya saya kembali ke Mbak Isra dulu sebelum ke Mas Ismail. Jadi kita memang harus lebih realistis, katakan saja, menghadapi kondisi saat ini, karena kan kalau disebutkan tadi Pak SBY mampu menghadapi krisis misalnya, kemudian Ibu Mega juga mampu untuk kemudian menyeimbangkan kondisi-kondisi perusahaan saat itu gitu. Dari segi tantangan adanya tadi depan mata kita saat ini, Pak Prabowo menghadapi tidak hanya PR dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Saya ingin mendengarkan jawaban Mbak Esther, tapi usai jeda sesaat lagi, karena nampaknya ini sudah tiba. Kita akan melihat juga pantauan di lokasi, teman-teman liputan jurnalis Kompas TV sudah siap untuk melaporkan bagaimana kondisi di istana saat ini. Prabowo Gibran sedang dalam perjalanan, kita lihat Pak Jokowi sudah tiba terlebih dahulu. Ini adalah momen-momen yang juga mengharukan juga ya setelah 2 periode terakhir kan, dan akan kembali atau menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang berikutnya Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kalau sebelumnya kita lihat istana sudah bersolek menyesuaikan untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden baru. Pak Jokowi juga sudah berkemas-kemas, dan setelah ini akan langsung menuju ke Solo. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Kita lihat masih menunggu saat ini, nampaknya masih ada beberapa persiapan. Kita akan lihat nanti usai jeda, saudara, serah terima dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, coba bilang mama,